Yang terakhir, yang keberapa? Kelima. Saudara, dengan puasa Allah mendidik kita semua untuk ikut merasakan langsung secara praktek, bukan lagi teori, bagaimana perihnya perut saat lapar dan bagaimana panas keringnya tenggorokan saat haus. Saudara, Allah didik kita bukan sehari dua hari, tapi sebulan, setiap tahun. Bukan hanya setahun kemudian tahun depan, tidak, setiap tahun. Setiap tahun selama 1 bulan terus kita dididik. Ini rasakan laparnya perut ketika, yaitu perihnya perut ketika lapar, panasnya tenggorokan ketika haus. Terus kita dididik. Ada apa? Saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita menginsafi dan menyadari betapa perihnya perut saudara-saudara kita yang kelaparan, betapa panas dan keringnya tenggorokan saudara-saudara kita yang kehausan. Saudara, saudara, kalau kita puasa enak, diawali dengan sahur, begitu berbuka kita yang dinantikan dengan apa? Aneka kenikmatan makanan. Saudara, nggak seberapa perihnya perut kita, nggak seberapa keringnya tenggorokan kita. Kenapa? Diawali dengan sahur. Kelaparan saudara-saudara kita yang melarat, saudara-saudara kita yang kehausan, gimana nasib mereka kalau umat Islam tidak peduli? Ada seorang syekh di Timur Tengah, tatkala sedang mengisi acara di sebuah stasiun televisi, kemudian dilakukan tanya jawab, kemudian seorang wartawan merekam pertanyaan seorang muslim yang kering kerontang, kurus kering kerontang, kelaparan di Somalia. Saudara, kulit hanya tinggal membalut tulang, tulang-tulang mukanya semua kelihatan. Saudara, mata sudah celok. Kemudian lewat rekaman itu dia bertanya, ini orang yang kering kerontang, kepada syekh yang ada di televisi. Saudara, apa pertanyaannya? Syekh, bagaimana puasa saya? Diterima tidak oleh Allah? Karena puasa saya tanpa sahur dan tanpa buka. Itu syekh yang mendengar nangis. Saudara, terseduh-seduh di layar TV. Jadi saudara, puasa itu mengajarkan saudara, rasakan dong perihnya perut saudara kita, jangan dibiarkan. Saudara, maka itu saya bersyukur di Palembang ini ada tokoh seperti Bapak Kemas Haji Abdul Halim, saudara, yang bukan hanya bulan Ramadan, di bulan-bulan lain punya perhatian luar biasa kepada ulama, kepada pesantren, kepada masjid, kepada musola, kepada fakir miskin. Dan ini harus menjadi karakter masyarakat Palembang. Saudara, bukan hanya Kemas Haji Abdul Halim, tapi seluruh muslim Palembang. Itu makna puasa. Saudara, makanya Nabi bersabda dalam satu hadis, saudara, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lainnya bagaikan bangunan yang tiang-tiangnya saling menopang. Saudara, artinya saling menopang. Saudara, satu sama lainnya saling bantu membantu, tolong menolong. Enggak sampai di situ, dalam hadis lain Nabi mengatakan, mathalul mu'minin fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim fihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad addal amanah wa nasahal ummah wa ballaghar risalah. Saudara, apa kata Nabi? Mathalul mu'minin, perumpamaannya orang yang beriman, fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, di dalam kasih sayang sesama mereka, di dalam pergaulan persatuan sesama mereka, kamathalil jasadil wahid, bagaikan tubuh yang satu. Bagaimana tubuh yang satu itu? Saudara, satu sama lainnya saling peduli. Idza staka minhu udwun, kalau salah satu anggota tubuh menjerit kesakitan karena suatu penderitaan, tada'alahu sa'irul jasad, seluruh tubuh ikut peduli. Bahkan bisahari wal humma, sampai seluruh tubuh ikut begadang. Saudara, ikut meriang
akibat bagian tubuh yang sakit tadi, saudara. Ini perumpamaan yang luar biasa. Saya mau tanya masyarakat Palembang, kalau ada bisul di tangan kita, apa orang Palembang bilang bisul? Sama. Baik saudara, kalau ada bisul di tangan, bengkak, merah, ngebet, saudara, biasanya kepala ikut pusing tidak? Kalau udah pusing kadang-kadang badan ikut meriang tidak? Terus kalau kepala pusing, badan meriang, apa bisa mata tidur dengan nyenyak? Yang sakit tangan, saudara. Yang sakit tangan, kepala peduli. Yang sakit tangan, dari ujung kaki sampai ujung rambut kita peduli, ikut meriang semua. Yang sakit tangan, saudara, mata peduli, nggak bisa tidur. Saking bersatunya tubuh kita. Begitu Nabi memberikan perumpamaan orang yang beriman. Artinya, kalau kita mendapatkan saudara muslim kita kelaparan, saudara, itu bagian tubuh kita. Laparnya mereka harus menjadi kepedulian kita, keprihatinan kita. Mereka yang kaya, mereka yang punya harta, mereka yang mampu, wajib tolong selamatkan mereka dari jurang kemiskinannya, saudara. Begitu juga kalau kita lihat ada saudara kita yang bodoh, nggak punya ilmu, nggak tahu mana halal mana haram, nggak tahu bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat, dia nggak punya ilmu, dia bodoh. Itu bagian tubuh kita, saudara. Penderitaan dia harus jadi penderitaan kita, sedihnya dia harus jadi sedihnya kita. Sehingga para ulama yang punya ilmu, para juru dakwah, wajib tolong didik mereka, ajarkan mereka, selamatkan mereka dari jurang kebodohan. Itu yang namanya persaudaraan Islam, saudara. Kita kalau ngomong persaudaraan Islam gampang, mari kita bersaudara, mari kita bersatu. Ujung-ujungnya bersatu dalam korupsi. Kan kacau balau, saudara. Kalau kita bicara, mari kita bersatu, mari kita bersaudara, ya, bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam ihsan. Selamatkan saudara kita yang miskin, saudara kita yang bodoh, agar penderitaan mereka bisa kita lengkapkan bersama, insya. Begitu juga yang terakhir, saudara. Kalau kita lihat ada saudara kita yang maksiat, saudara kita yang berjudi, saudara kita yang melacur, saudara kita yang berzina, saudara kita yang melakukan aneka ragam kemunkaran dan kemaksiatan, itu saudara kita, saudara. Itu saudara kita. Jangan biarkan mereka berbuat munkar, sebab kemunkaran yang mereka lakukan itu sedang menuntun mereka ke murka Allah, ke neraka jahanam, saudara. Itu saudara kita, bagian tubuh kita. Jangan biarkan dia masuk neraka, jangan biarkan dia dapat murka Allah. Enggak boleh kita diam, saudara. Makanya Nabi bersabda dalam satu hadis, apa kata beliau? Unsur akhaka zaliman aw madluman. Kata Nabi, tolong saudaramu, baik dia itu zalim maupun dizalimi. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, nansuruhu in kana madluman. Tentu kita tolong dia. Ya, ya. Apa kata Nabi? Tahjuzuhu an zulmi. Kau cegah dia dari kezalimannya. Fadzalika nasruh. Begitulah cara menolongnya. Subhanallah. Nah, jadi saudara, sengaja saya sampaikan ini, saudara. Jadi kalau Anda melihat saudara-saudara Anda sedang melakukan nahi munkar kepada orang-orang yang berbuat maksiat kemunkaran, bukan karena benci kepada orang-orang tadi, tapi justru karena cinta kepada mereka. Jangan sampai mereka mengantarkan kepada murka Allah. Nah, kalau ada yang bertanya, Habib, tapi kan itu tugas pemerintah, itu tugas polisi dalam hal ini. Betul, betul. Polisi wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Manakala polisi melakukan amar ma'ruf nahi munkar, wajib kita dukung polisi, wajib kita bantu mereka. Tapi jangan lupa, polisi sama seperti kita manusia juga. Ada yang baik, ada yang buruk, saudara. Manakala kita mendapatkan jenderal-jenderal yang baik, saudara, luar biasa. Mereka akan instruksikan sampai ke bawah untuk berbuat baik. Kita bisa tidur nyenyak, saudara. Itu saja yang saya mau sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Karena itu masyarakat Sumatera Selatan bersyukurlah. Di sini ada Haji Abdul Halim.
Di sini ada para habaib dan para kiai. Ini malam luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Kemas Haji Abdul Halim. Ini satu pekerjaan luar biasa. Beliau mengumpulkan berbagai macam kalangan, dari pejabatnya, pedagangnya, ulamanya, kiainya, saudara. Aneka ragam pemikiran yang ada di antara kita disatukan oleh beliau di tempat ini, saudara. Ini luar biasa, luar biasa. Beruntung busra lakum ya ahla Palembang. Beruntung Anda semua, hei ahli Palembang. Nah, karena itu saya minta ke depan, kalau ada perselisihan, kesalahpahaman antara ulama dan umara di Palembang ini, yuk kita junjung tinggi musyawarah yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Wa amruhum syura bainahum. Mudah-mudahan Palembang akan tetap jaya. Mudah-mudahan para ulama dan umara di Palembang senantiasa dalam bimbingan Allah agar bisa tegak di Palembang. Palembang bisa menjadi Madinatan Thayyibah, Madinatan Salihah, Madinatan Mubarakah. Mudah-mudahan Haji Abdul Halim panjang umur, dalam sehat wal afiat, dalam taat dan ibadah. Begitu juga para ulama guru-guru kita di sini panjang umur, dalam sehat wal afiat, dalam taat dan ibadah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saudara, sebelum saya tutup dengan salam, terus terang, malam ini menjadi malam istimewa buat saya, karena biasanya setiap Ramadan saya tidak pernah keluar rumah. 1 bulan penuh saya berada di rumah. Dan apalagi saat ini saya sudah tinggal di gunung, mesti lewat hutan. Saya tidak ada keinginan untuk turun dari gunung selama Ramadan. Tapi kenapa malam ini kok saya bisa hadir di sini? Nah, ini Haji Abdul Halim ini magnetnya kuat. Ternyata magnet saya kalah kuat. Nah, kenapa saya nggak bisa tolak apa yang beliau undang? Beliau nggak main-main undang. Beliau datang ke gunung saya di bulan Ramadan. Beliau datang lewat hutan. Nah, jadi beliau masuk hutan 3 km, hutan lindung, naik ke atas gunung sampai ketemu saya. Mana mungkin orang tua yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan, dalam usia yang sudah cukup lanjut, mau datang ke gunung, mau lewat hutan hanya untuk mengundang supaya saya bisa hadir pada tempat ini. Karena itu saya tidak kuasa untuk menolaknya, tapi saya bahagia bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Nah, terima kasih kepada sahabat saya Haji Alik Nurdin, sahabat saya juga itu Bapak Saud Utsman Nasution. Di sini banyak kawan-kawan saya. Dan di sini terima kasih juga kepada Profesor Dr. Said Agil Munawar. Beliau ini termasuk jajaran guru saya juga. Beliau sahabat saya, orang tua saya. Beliau adalah orang baik. Saudara, saya tahu betul, yaitu sejak saya masih mahasiswa, yaitu saya kenal beliau, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya, saudara. Saya tahu, dan saya tidak terpengaruh dengan pemberitaan apapun yang miring tentang beliau, karena saya kenal beliau pribadi, yaitu dari face to face, dari hati ke hati, wajah ke wajah. Alhamdulillah, saya tadi bisa sholat berjamaah di belakang beliau. Beliau ini salah satu imam qurra Indonesia, salah satu imam daripada ahli qiraat Indonesia adalah beliau ini, saudara. Nah, dengan beberapa jajarannya, ada Dr. Yusnar, kemudian ada lagi, kemudian masih banyak lagi, yaitu guru-guru besar ilmu qiraat di Indonesia. Dan alhamdulillah beliau ini bukan termasuk yang qiraat langgam Jawa, saudara. Tapi langgamnya betul-betul langgam fasihul Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan agar Profesor Dr. Said Agil Munawar panjang umur, sehat wal afiat dalam taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.